Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ala ashabihi wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin hum ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi huda. Allahumma fassalli wa sallim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Fadilatul Habib As-Sayyid Ali Barakbah beserta rombongannya. Dan tidak lupa pula yang sangat kita cintai dan kita hormati Bapak pejabat negara daripada camat yang mewakilinya, ahlan wa sahlan, dan Bapak Kapolda yang mewakilinya, Bapak Ketua RT 25 ataupun Ketua RT 26, 27, 28 sampai 100. Itu yang kami muliakan. Tidak lupa juga yang saya muliakan, yang saya sangat hormati, yang saya sangat sayangi, sayang tertanda sesama muslim, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi ibu-ibunya tadi jawab salamnya sangat lantang dan cepat. Alhamdulillah, jawab salam saya dulu. Saya niat tadi kalau ibu-ibu ini jawab salamnya lembek, saya bakal berdoa sama Allah, mudah-mudahan bapak-bapaknya, laki-lakinya kawin lagi. Tapi alhamdulillah ibu-ibunya semangat, tetap rajin. Walaupun sebagian tadi saya tengok ada yang ngantuk, tapi alhamdulillah yang ngantuk tuh sekok 2, Igo 4, Imo 6 saya. Yang ngantuk cuma sekor 2, tapi yang lainnya masya Allah membludak. Bahkan tadi saya tidak sengaja udah tengok, saking depan pintu ini penuh ibu-ibu, ada yang lewat jendela. Masya Allah, ibu-ibunya itu sangat semangat sekali untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya nampak, saya tengok ini, kalau saya hitung banyaklah ibu-ibunya daripada bapak-bapak. Ya mungkin bapak-bapaknya masih ada di rumah, capek, habis nelayan, habis nangkap ikan. Tapi masya Allah, mudah-mudahan istrinya yang hadir di sini menghadirkan juga lakinya yang tidak bisa hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, berkumpul di depan kita ada Habib Ali, ada juga pejabat negara yang sama-sama kita hormati. Mudah-mudahan dengan mereka yang hadir di sini, para pejuang Indonesia, para pejuang agama yang hadir, yang ikut serta dalam menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, kita doakan mereka agar mereka semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allah lapangkan rezeki mereka. Amin. Amin. Allah selalu beri jalan mereka. Amin. Selalu adil, kasih sayang sesama rakyatnya. Amin. Amin ya Rabbal. Saya takut bilang nih, susah saya ini. Dan tidak lupa pula
saya haturkan terima kasih banyak, jazakumullah khairul jaza, kepada ketua panitia, ketua masjid, ketua panitia, dan peserta panitia-panitia lainnya, ataupun donatur-donatur yang mendonasikan hartanya demi lancarnya acara Maulid Rasulullah SAW. Kita doakan mereka bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat mereka. Hajat dunia ataupun hajat akhirat. Hajat dunia bermacam-macam, tergantung mereka yang mereka hajatkan. Kalau misal kau nak nyari kanti lagi, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak ada yang jawab amin ibu ini. Nah, amin ya. Oh senangnya bapaknya sama ibu yang bilang amin ya deh. Nyari kanti lagi ibu. Amin ya. Nah, gitu. Kalau bilang amin, masya Allah. Ibu-ibu mendahara apa? Mendahara idil, masya Allah. Merelakan suaminya untuk menyelamatkan perempuan di dunia ini. Udah kaya kan ibu? Masya Allah. Kenapa saya bilang menyelamatkan perempuan bu? Karena kalau di hari kiamat nanti perempuan itu bandingannya dengan laki-laki sebanyak 50 banding 1. Nah, 50 perempuan tuh belum nikah ataupun tidak bersuami. Saking minimnya laki-laki dan saking maksimalnya perempuan pada hari kiamat tersebut. Nah, untuk mencegah hari kiamat ataupun menjauhkan hari kiamat, kita undurkan hari kiamat itu caranya satu-satunya bapak-bapaknya diizinkan untuk nikah 4. Diizinkan nikah 4 orang supaya kiamat itu diundur lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, langsung di komen saya ya. Takut saya dengan ibu Adik saya balik diatang yuk. Tidak apa-apa lah. Yang penting adil. Mungkin ibu-ibu ini ngerutuk mungkin. Kalau bapaknya kawin 4, macam mana Bib? Nak kawin 4 orang. Kami sehari dikasih duit cuma 5.000. Nah, kalau macam itu ya jangan kawin lagi. Bapaknya sadarlah dewek pak ya. Kalau bisa adil, tidak apa-apa. Ini bukan saya ngomong tidak apa-apa nih Bu, Rasulullah Al-Quran yang bilang kalau anda bisa adil, bisa adil antara satu dengan yang kedua, atau dengan yang ketiga, atau dengan yang keempat, silakan, kata Rasulullah. Kalau tidak adil, jangan cukup-cukup nak nambah, cukup 1 saja. SCTP, 1 untuk semua. Kalau tangan saya megang berat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat jasmani, rohani, diberikan oleh Allah akal sehat, tidak disakitkan oleh Allah sehingga kita bisa hadir. Ayo ini. Belum makan minyak pak. Sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kenapa saya bilang mulia? Karena yang kita tak sentosonya, karena yang kita hadiri pada malam hari ini kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Habib Ali tadi, manusia yang mulia, yang dimuliakan yang maha mulia. Manusia yang tidak pernah keluar keringat jagung, tapi dia diagung-agungkan dengan yang maha agung. Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memuliakan Nabi Muhammad di masjid ini, ketahuilah wahai hadirin hadirat, Allah telah lebih dahulu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Semenjak Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memuliakannya. Sebagai contoh, dikisahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu anna awwal makhluqin wa abrada fi hadzal alam." Kata Rasulullah SAW, aku adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan cahaya. Sebelum Allah menciptakan cahaya-cahaya para nabi dan malaikat, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sebuah hadis disebutkan, saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, Allah pamerkan cahaya Nabi Muhammad di depan cahaya para nabi-nabi yang lain. Jadi sesudah Allah membuat cahaya, para nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dijejerkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya mereka. Sudah dijejerkan, Allah perintahkan malaikat untuk membawa cahaya Nabi Muhammad agar melintasi cahaya itu, agar melintasi cahaya nabi-nabi yang lain. Ketika lewat, takjublah para cahaya para nabi-nabi tersebut, sampai mereka berkata, wahai Allah, wahai Tuhan kami, cahaya apa ini? Cahaya yang sangat terang benderang, sangat indah, sangat elok dipandang. Cahaya siapakah ini wahai Allah? Allah pun berkata, hadza nur habibi Ahmad, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah cahaya kekasihku Ahmad. Jadi Nabi Muhammad dikenal di langit dengan sebutan Ahmad. Kalau di bumi kita menyebutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah banggakan cahaya Nabi Muhammad di depan cahaya para nabi. Lalu Allah tiupkan ruh kepada mereka sehingga mereka jadilah dengan bentuk jasad, yaitu Nabi Allah Adam yang diciptakan di surga. Lalu Nabi Allah Adam turun ke bumi, lalu lahirlah Nabi Allah Sis. Kemudian nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Allah Isa alaihimussalam. Nabi Adam membawa cahaya Nabi Muhammad. Allah titipkan cahaya Nabi Muhammad tadi ke dalam tubuh Nabi Allah Adam. Ya. Saking mulianya Rasulullah SAW. Itu semenjak diciptakan. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, Allah pun juga memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Jadi diceritakan di sebuah hadis bahwasanya setan, ibu-ibu, iblis, bapak-bapak, bukan saya ngatain ibu-ibu bapak, setan, iblis, Pak jangan tersinggung Pak, saya udah ngomong. Jadi agak pula sama bapak gitu saya balik. Jadi setan, iblis itu sebelum Nabi Allah Muhammad dilahirkan, mereka bisa bolak-balik dari bumi ke langit, dari langit ke bumi, bolak-balik terus ke langit. Untuk apa? Untuk mencuri kabar yang Allah sampaikan lewat malaikat, yang mana malaikat ini bakal menyampaikan ke bumi. Jadi dicuri sama setan. Setan mendengar dari balik awan, dari balik langit. Lalu setan turun membawa kabar tadi. Kemana perginya? Ke dukun-dukun, ke tukang-tukang tenun, ke tukang-tukang ramal.
Sehingga mereka membawa kabar dari setan, yang mana setan tadi itu dapat kabarnya dari malaikat. Nah, tapi ketika Rasulullah hendak dilahirkan, malam Rasulullah dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga, menutup pintu neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga pintu-pintu langit agar setan tidak bisa lagi mencuri kabar dari langit. Jadi Allah siapkan setiap pintu langit, Allah siapkan malaikat. Kalau nampak setan, langsung dipanah setan tadi. Di sana langsung mati. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Rasulullah lahir, setan tidak bisa lagi mencuri kabar dari malaikat. Berarti kalau setan tidak bisa mencuri kabar dari malaikat, berarti dukun tidak bisa mendapat kabar dari malaikat. Dari setan tadi. Tukang ramal tidak bisa dapat kabar lagi dari setan tadi, karena setan tidak bisa naik ke langit. Jadi kalau bapak ibu dukun, tolonglah. Saya ini bagus tak kalau kerja ini? Dukun tadi cek-cek lah, hidup-hidupan, hidup kenyang, langsung disembur, bro. Wah, kau jangan kerja macam ini. Aku dapat kabar dari langit, kalau kau kerja macam ini, kau bisa mati ngejut. Kalau kau kerja ini, kau tak bakal begini dua. Kata dukun tadi. Bermacam-macam lah kabar dari dukun. Itu bohong semua. Kadzab, fitnah, bohong. Kabar dari dukun tadi. Jadi jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak, ke tukang dukun, ke tukang ramal. Apa kata Rasulullah? Bahaya. Yang datang ke dukun, dia bakal kena laknat. Yang datang ke tukang ramal, ke tukang dukun, ke tukang tenun, amalnya tidak akan diterima sebanyak 40 tahun. Ketika dia sholat, zakat, puasa selama 40 tahun, amalnya hilang. Nak beribadah lagi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, amalnya tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Untung kalau masih muda. Kalau sudah tua-tua, masih juga ke dukun, apa yang ditimbang amal kaki pas akhirat? Anjlok. Ada apa kan? Akhir pas ditimbang, di mizan, di timbangan itu amal baik, amal buruk. Terkejut orang tua ini, adik. Tengok timbangan baik itu naik ke atas, yang berat timbangan buruk. Kenapa? Karena amal ibadahnya tidak diterima. Tonggak-tonggit sholat, puasa lah sampai sebulan turut-turut tak ada buka lagi dia, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bermain dukun atau ke tukang ramal. Insya Allah warga bendahara Ilir ini, saya yakin tidak ada yang bermain dukun ataupun bermain dengan tukang ramal, karena soleh dan solehah. Karena saya tengok tadi pas saya masuk masjid, tadi budak kecil kan, sampai yang tua-tua hadir semua di majelis ini. Masya Allah. Dari ibu-ibunya, dari yang gadis-gadis, sampailah yang ada, enak saya nyebut. Sampai nenek-nenek yang cantik, hadir semua di majelis taklim ini. Masya Allah. Saking semangatnya warga bendahara Ilir menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya melanjutkan ceramah saya ini, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk takbir bersama. Takbir bersama. Ketika saya bilang takbir, bapak ibu langsung Allahu Akbar. Kita takbir 3 kali lah. Siap dah bapak ibu? Siap dah? Ya. Bagus.
kita agungkan nama Allah Subhanahu wa taala di masjidnya. Karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak untuk kita membicarakan hal-hal yang duniawi. Ibu-ibu jangan ngomongnya arisan pas lagi maulid, Jangan gonjang-gonjing, jangan menggibah. Jangan ngomong-ngomong, baju orang tuh ngaku lah. Setiap kondangan pakai baju itu terus. Jangan ganti-ganti. Make up budak tuh pakai blush on. Celak budak tuh miring sebelah. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena bisa menghilangkan pahala kita juga, Bu. Nah, jadi mari kita sibukkan diri kita dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas saya bilang takbir, ibu-ibu, bapak-bapak langsung Allahu Akbar. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masya Allah, kompak. Nah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ibu-ibu di luar itu ketawa terus. Aku nengok saya gagal nih, wallahu a'lam lah. Maka aku lah megang ini, Bu. Semen aku dalam mic isi. Jadi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini adalah ibu-ibu, bapak-bapak, sungguh dalam keadaan nikmat yang sangat luar biasa. Sangat nikmat sekali pada malam hari ini duduk dengan tenang berzikir, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beristighfar, takbir dengan sama-sama. Sungguh nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya katakan nikmat? Karena seandainya Allah cabut nyawa kita semua pada detik ini, maka kita semua akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid. Mati syahid. Kenapa? Karena kita di dalam keadaan ini dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, menyambut kelahiran Nabi Muhammad, bersolawat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Seandainya dari laut sana ada tsunami misalkan, ya tidak apa-apa lah. Malam ini kan saya balik, jadi ada tsunami. Misalkan, tapi jangan sampai terjadi. Misalkan ada tsunami, ada tsunami langsung mentak masjid gitu nih, boom, meninggal kalau itu. Sungguh itu nikmat Allah yang paling besar. Kenapa? Karena kita tidak singgah lagi ke neraka, langsung ke surga. Nikmat, yang mana kita ketika masuk surga dan neraka itu tidak bakal mati-mati. Surga di dalam surga itu selama-lamanya. Ibu-ibu, bapak, enggak apa? Enggak mobil Mercy, enggak rumah bertingkat, kecilnya kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga itu ruangan-ruangan yang mana yang di luar bisa melihat yang di dalam. Saking beningnya rumah itu hasilnya. Kacau apa yang dipakai di surga itu. Rumah di dunia ini tidak ada bandingannya. Istana Presiden, Gedung Putih, kalah. Kita buat gedung pink kayak di surga. Mercy, mobil paling bagus kita pakai di surga. Kalau kita mati syahid, insya Allah keluar dari masjid ini kita digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan. Amin. Amin. Selalu digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam berzikir, sehingga Allah wafatkan kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan meninggal husnul khotimah. Amin. Nah, yang gak jawab amin, saya doakan, saya doakan terus gitu alangkah sombongnya. Insya Allah yang jawab amin, gak jawab amin, insya Allah masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, bapak-bapak,
Tujuan kita menghadiri majelis maulid ini untuk mendapat intisari dari maulid ini. La ilaha illallah. Intisari dari maulid ini apa? Mengikuti jejak, sifat, adab, akhlak, keseharian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sifat Nabi. Wah bapaknya, masya Allah, pada malam hari ini tidak ada yang nggak pakai kopiah. Pakai kopiah kalau. Walaupun kopiah ada warna putih, warna hitam, cuman saya melihat wajah bapak yang hadir pada malam hari ini cerah, berseri, gagah-gagah. Nah itu kata ibunya gara-gara disuruh kawin ini semangat. Ibu-ibunya, oh pakai jilbab, mengkilat-mengkilat, make up sana make up sini untuk hadir majelis taklim ini. Cuman saya tidak pula menghatikan ibu-ibu. Apa bu hukumnya? Haram pak, ya pak ya, betul pak ya. Hukumnya haram. Jadi saya tidak ada nengok yang jelas satu persatu. Cuman saya yakin ibu-ibu di sini dari kecil sampai tuanya cantik kalau. Intisarinya ikuti jejak Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad ikutkan. Baik dengan tetangga itu sunnah Nabi Muhammad. Kata Rasulullah apa? Kalau kalian masak banyakkanlah kuahnya. Kasih tetangga kata Allah Subhanahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya banyakkan kuahnya tuh, artinya masaknya banyak. Jangan kuah deh ibu nih. Belitnya banyakkan kuahnya, itu bahasa isyarat, bahasa lembut. Tidak mungkin Rasulullah ngasih kuah, tidak. Banyakkan kuahnya kata Rasulullah, banyakkan isinya. Kasih tetangga, berbuat baik dengan tetangga. Mana kalau tetangga itu mungkin tidak ada makan seharian, lakinya no ayam, tidak dapat ikan, dapatnya capek, tidak makan seharian. Kita tak pernah terpikir dengan tetangga gitu. Maka dari itu kata Rasulullah, berikan tetangga. Kalau masak, banyakkan masakannya, kasih tetangga gitu. Kenapa ibu-ibu? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, tapi tetangganya dalam keadaan kelaparan, maka imannya belum sempurna. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan tetangga tuh. Kalau nengok dikit tetangga jalan megang perut, mukul lesu, lunglai, macam rasul mati lah, berarti belum makan. Atau dosa kasih makanan, tak apa-apa, kasih duit. Mungkin tetangga tuh pengen makan yang lain, pengen makan burger mungkin misalkan, pengen makan hotdog. Kita kasih duit, tak apa-apa. Berbaik hati dengan tetangga. Itu anjuran Rasulullah SAW. Begitu juga sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah keseharian Rasulullah SAW. Banyak pahala-pahala ketika kita melaksanakan sunnah. Contoh yang paling jarang kita temui sekarang ini, sunnah memakai siwak. Siwak apa bu? Nah, siwak bukan biawak ya. Siwak, apa itu siwak? Kayu, sikat gigi Nabi. Ini bu, siwak. Nah, yang tidak pernah nengok siwak, searching lah di Google ya. Kalau tidak ada juga berarti paketnya habis. Kayu siwak ini kayu khusus, namanya kayu arok. Kayu arok. Kayu khusus. Kenapa kayu khusus? Karena siwak ini, kayu ini kalau digigit lembut, ada serat-seratnya, bisa mengangkat kotoran. Apa kata Rasulullah SAW? Siwak ini ketika dipakai untuk sholat, maka pahala sholat kita berlipat ganda jadi 70. Bapak ibu masuk masjid, ajak kawan seko. Bapak ibu megang siwak, pakai siwak. Kawan bapak, kawan ibu tak pakai siwak. Beda pahalanya berapa? 70 rakaat.
Padahal bapak ibu sholat 2 rakaat, kawan bapak ibu sholat 2 rakaat juga, tapi lebih unggul bapak, lebih unggul ibu 70 rakaat. Jadi kalau kawan itu nak ngungguli, nak nyusul kita harus sholat 70 rakaat ya. Nah, macam mana sholat 70 rakaat? 5 waktu di kolom-kolom, tapi tidak insya Allah. Nah, saya nengok bapak ini merengut nampak nih. Bukan bapak, bukan ibu-ibu di Bendahara Ilir ini, tapi jauh di sana ya, orang lain. Saya yakin bapak ibu-ibu nih soleh dan soleha, ya kan? Saya sudah bilang dari awal ya, bapak ibu-ibu soleh dan soleha. Jadi insya Allah bapak ibu-ibu menyediakan siwak ini di rumah, ya kan? Mungkin sebagian tidak bawa, mungkin tinggal di rumah mungkin. Saya husnuzon berpersangka baik. Kata orang Palembang tuh ngecik balak ya. Daripada saya diadang balik pakai siwak, ini kayu khusus. Ketika kita memakai sholat, pahalanya 70 rakaat. Ketika kita memakai siwak, Allah SWT meridhoi kita. Ketika kita memakai siwak, nak baca Quran, ataukah nak sholat, atau nak masak juga apa pakai siwak. Nak masak, nak minum, nak kumpul majelis taklim, nak ke siwak, tidak apa-apa. Sayyidah Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah SAW, itu tidak lepas dari siwakku. Selalu digantungkannya, masuk dalam kantong atau di seluruh kuping ini. Setiap nak apa-apa pakai siwak. Kenapa? Karena kita bisa memancing ridho Allah, memancing istighfar dari malaikat. Kalau kita pakai siwak, malaikat itu istighfar untuk kita, meminta ampun untuk kita. Ketiga, faedah siwak ini kalau kita pakai terus, insya Allah nanti ketika sakratul maut, Allah ringankan lidah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dalam artian apa? Bisa meringankan kita ketika sakratul maut. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, yang faedah yang lainnya, kalau kita pakai siwak, kita jauh dari setan, jauh dari iblis, jauh dari jin. Jadi jin tidak bisa menggoda kita, iblis tidak bisa masuk dalam badan kita kalau kita pakai siwak. Cuman kayunya kayu khusus. Kalau tidak ada beli, bu. Kalau tidak ada apa? Beli, murah, cuman 10.000 nih. Ada nggak di pasar ini? Ada ya? Oh tidak ada. Insya Allah minta kirimkan Nabi Ali, insya Allah. Nabi Ali bisa menyediakan siwak. Murah 10.000. Mahal paket kuota. Lebih mahal pakai kuota. Lebih mahal make up ibu-ibu daripada siwak ini. Nah, untuk yang sudah umurnya sudah mencapai, nah yang